Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM 1205012038. Saya berasal dari kelas 4H Sistem Operasi. Di video ini saya akan membuat UAS Sistem Operasi, yaitu praktikum keempat tentang manajemen proses dan penjadwalannya. Langsung saja kita ke modulnya untuk mengulas sedikit teorinya. Proses dilewati serangkaian keadaan diskrit. Beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan atau berpindahnya keadaan proses. Nah, sini adalah diagram 3 keadaan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan atau scheduler bertugas memutuskan hal-hal. Yang pertama, proses yang harus berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Nah, sasaran utama penjadwalan proses pada semua sistem adalah yang pertama, fairness, yaitu mengatur proses dalam penggunaan sumber daya CPU secara adil. Yang kedua, policy enforcement, yaitu memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan. Yang ketiga, balance, yaitu menjaga semua bagian sistem dalam keadaan sibuk pada sistem batch. Nah, yang keempat, throughput. Yang keempat itu throughput, memaksimalkan jumlah job per jam. Yang kelima yaitu turnaround time, yaitu meminimalkan waktu dari mulai submission hingga berakhir atau dikenal dengan nama termination. Yang terakhir yaitu CPU utilization, yaitu mengupayakan CPU selalu sibuk sepanjang waktu. Nah, klasifikasi algoritma penjadwalan berdasarkan dapat tidaknya suatu proses diambil alih secara paksa. Yang pertama, algoritma yang menerapkan non-preemptive, yaitu tidak dapat diambil alih secara paksa. Antara lain ada FIFO, ada SJF, dan HRN. Yang kedua, algoritma yang menerapkan preemptive, yaitu yang dapat diambil alih secara paksa, yaitu ada round robin, ada MFK, ada SRF, ada PS, dan ada GS. Nah, berikut adalah langkah-langkah praktikumnya. Nah, langsung saja kita buat program ini di OS simulatornya. Klik compiler, atur base address-nya 100, compile, lalu load in memory. Maka program list telah terdapat CFS1. Lalu klik OS simulator. Nah, di sini kita akan membuat 3 proses, yaitu ada P1, P2, dan P3. Caranya klik create new process, klik create new process hingga 3 kali. Nah, maka telah ada P1, P2, dan P3 di ready prosesnya. Schedulernya diatur dengan first come first served, yaitu FCFS dengan kecepatan maksimum. Nah, di sini siapa yang duluan datang dialah yang diproses. Maka akan kita klik start. Untuk melihat hasilnya, klik view process list. Maka di sini akan kelihatan FCFS akan diproses sesuai urutannya, yaitu P1, P2, P3, karena waktunya tadi sama-sama dengan 0 burst time-nya. Nah, maka program telah selesai. Di sini kita klik view state untuk melihat average process waiting time-nya, yaitu sebanyak 5,57 second. Set. Setelah itu kita coba lakukan perintah yang kedua, yaitu apabila arrival time-nya tidak 0 ataupun tidak sama. Kita bedakan antara P1, P2, dan P3 ini arrival time-nya. Nah, kita coba. Ini di clear dulu. Remove all program, masuk ke compiler. Base address-nya diatur menjadi 100. Lalu di compile. Load in memory.
Nah, maka FCFS 1 telah ada di program list. Klik OS Simulator, lakukan sebanyak 3 kali. Di sini P1 dengan arrival time-nya 0, create new process. Klik kedua, arrival time-nya yaitu 5 dengan satuan second, create new process. Klik satu kali lagi dengan arrival time yaitu 10, create new process. Setelah itu, ini diatur dengan FCFS. Klik start, lalu kita lihat hasilnya di view process list. Nah, maka akan berurutan karena tadi saya mengaturnya P2 nya 5 dan P3 nya 15. Coba kita atur secara acak supaya kelihatan hasilnya. Kill dulu, ini remove all program. Base address-nya tadi 100. Compile, load in memory. Masuk ke OS Simulator lagi. Ini tadi kita atur misalnya 10, create new process, P1 nya 10, lalu P2 nya misalnya 0, create new process, lalu P3 itu 5. Kita acak, create new process. Klik start. Kita lihat hasilnya di view process list. Maka yang diproses ke pertama kali adalah P2 tadi, lalu P1, lalu P2, lalu P3, lalu P1, karena yang diproses yaitu siapa yang duluan datang dan dialah yang diproses terlebih dahulu. Nah, kita close, dan ini view process state-nya yaitu proses waiting time-nya sebesar 0,6 second. Kita reset, kita close kan. Nah, sekianlah praktikum tentang manajemen proses dan penjadwalannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.